Selamat pagi pendengar Fresh Juice dimanapun Anda berada. Renungan edisi OMK hadir kembali. Perkenalkan, nama saya Bobby Arianto, member DFJ Fellowship 12 dari kota Semarang. Renungan Fresh Juice hari ini bertemakan Pesta Santa Maria Magdalena, orang yang pertama kali mengabarkan tentang kebangkitan Yesus kepada para muridnya. Renungan hari ini akan dibawakan oleh Alan Engelbert Kewas, member DFJ Fellowship 12 dari Garut. Mari kita dengarkan bersama-sama. Shalom semua, salam sukacita untuk pendengar Daily Fresh Juice. Saya, Alan Engelbert Kewas, ingin mengajak kita semua menikmati firman Tuhan dalam renungan Daily Fresh Juice spesial OMK hari ini. Pada hari ini, umat Katolik juga merayakan Pesta Santa Maria Magdalena, seorang yang sangat dekat dalam kehidupan Yesus Kristus. Mari dengarkan kisahnya di dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 1, 11 sampai dengan 18. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu ialah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara pendengar Daily Fresh Juice, beberapa hari lalu saya mencoba kepoin kehidupan Santa Maria Magdalena. Ada rasa penasaran di benak saya. Saya sering membaca riwayat hidup santo dan santa, tapi jujur, saya belum pernah menelusuri kisah hidup Santa Maria Magdalena. Karena menurut saya, ini Maria si pendosa itu kan? Tapi kok bisa menjadi orang kudus ya? Lalu saya mencari beberapa referensi. Dari beberapa sumber yang merujuk bahwa Alkitab menyebutkan Maria Magdalena atau Maria dari Magdala ialah sosok wanita yang pernah dirasuki 7 roh jahat dan telah dibebaskan. Dalam Lukas bab 8 ayat 2 dan Markus bab 16 ayat 9. Ada beberapa ahli tafsir yang menyebut 7 roh jahat itu bisa berupa penyakit, bisa berupa kerasukan setan,
dan bisa berupa dosa yang sangat besar. Dan Yesus telah memberikan kesembuhan, pembebasan, pengusiran roh jahat tersebut dari diri Maria Magdalena. Setelah itu dalam keempat Injil, kita bisa menemukan Maria Magdalena setia mengikuti Yesus bersama para rasul kemanapun Yesus pergi mewartakan kerajaan Allah, turut melayani dan mensupport kehidupan Yesus dan para murid. Maria Magdalena menjadi saksi dan mengikuti proses penyaliban Yesus. Dia hadir menemani Maria ibu Yesus saat menguburkan Yesus. Dan seperti dalam Injil yang baru saja kita baca, Maria Magdalena pagi-pagi benar pergi ke kubur Yesus hingga ia menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus. Saudara pendengar Fresh Juice, saya merenungkan betapa spesialnya sosok Yesus dalam diri Santa Maria Magdalena. Yesus mengubah hidupnya 100%. Setelah memperoleh kesembuhan atau diberikan ampunan atas dosanya, Maria menjadi pengikut yang benar-benar 100% berubah. Ia berbuat kasih dan melayani Yesus bersama para murid. Ia ikut kemanapun hingga titik akhir pelayanan Kristus, yakni wafat salib. Tapi Maria Magdalena tidak berhenti menunjukkan kasihnya. Maria Magdalena seakan rindu untuk kembali menemani Yesus yang sedang dikubur. Masih pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, ia ingin melayat Yesus lagi. Ternyata kubur kosong. Ia menangis karena kehilangan sosok Yesus. Bahkan ketika Yesus menampakkan diri kepadanya, Maria Magdalena saking senang dan rindunya mungkin ingin memeluk Yesus, walau Yesus melarangnya untuk memegang Yesus. Seperti kalau kita begitu ngefans sama idola kita atau bertemu orang yang kita selalu rindukan, kita sampai gemas ya, mau memeluk, wah heboh deh karena sukacita yang besar. Lalu bagaimana dengan kita? Kita mengaku sebagai orang Katolik, sebagai Kristen, sebagai pengikut Kristus. Kita mungkin pernah mengalami keterpurukan, dosa yang teramat besar, pernah mengalami sakit yang parah, dan pada satu ketika kita dibebaskan dari penyakit itu, diberikan pemulihan dari dosa atau keterpurukan itu oleh kuasa Tuhan. Setiap minggu kita selalu mendapat kesempatan mengakui dosa kita dan menerima penebusan dalam komuni kudus. Lalu, apakah hidup kita setelahnya ikut berubah 100% seperti Maria Magdalena? Jika saat ini Yesus berkata kepada kita, "Dosamu telah diampuni, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Apakah kita akan benar-benar berjanji untuk tidak melakukan dosa lagi? Saudara pendengar Fresh Juice, inilah perziarahan kita di dunia yang sesungguhnya. Mengubah diri kita 100% untuk melayani Yesus sampai kapanpun, seperti semangat dan teladan Santa Maria Magdalena. Marilah kita berdoa. Ya Santa Maria Magdalena, jadilah teladan bagi kami agar memiliki iman pertobatan yang sejati dan semangat pelayanan seperti yang Engkau berikan untuk Kristus Yesus. Ya Allah Bapa, ampunilah dosa kami dan berilah kami kesempatan merubah cara hidup kami dan berbuat kasih senantiasa dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan di dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Alan atas renungannya hari ini. Sampai jumpa di renungan edisi OMK bulan depan. Salam Fresh Juice.